Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Nah, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan film Donghua yang terbaru nih guys. Donghua kali ini Mimin pilihkan yang baru rilis di tahun ini loh. Dan Donghua ini berjudul Charm of Soulpad. Menceritakan cumu muda diplot melawan dan ditemani White Devil Nightmare oleh Xian Guanghan. Dan dibawa diculik ke Pulau Azur Nightmare. Di bawah kendali istana Nightmare, dia dan Soulpad-nya Moye dipaksa melakukan pertempuran berdarah untuk bertahan hidup. Akhirnya menjadi raja termuda di pulau penjara Tuan Mimpi Buruk Laut Abadi. Cumu memiliki kebebasan dan segera kembali ke kota Gengluo untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya. Pada saat yang sama, bakat Moye menarik perhatian Xia. Cumu bertarung lagi, dan setelah kemenangan tipis dia diselamatkan oleh ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Di luar kota Gengluo, tuan muda dari keluarga Chu menghadapi pengejaran dari keluarga Yang, pemimpin dari 4 keluarga. Terlihat ada seorang tuan muda bersama beberapa pengawalnya sedang berlari dan melarikan diri dari kejaran binatang buas milik seseorang. Sampai di tengah hutan, tuan muda itu menghentikan pelariannya karena dia diserbu dari berbagai arah dan tidak bisa berkutik lagi. Tuan muda itu bernama Tuan Muda Chu, yang sedang dikejar oleh seseorang bernama Yang Zide dari keluarga Yang, dengan beberapa pengawalnya serta hewan buas peliharaan mereka. Tiba-tiba salah satu anggota dari keluarga Yang mendapatkan serangan White Devil Nightmare, alias mimpi buruk setan putih. Semua temannya kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa melihat dan mengawasinya. Lalu ada seseorang yang datang dengan menumpangi hewan macan putih bersayap. Dia begitu berwibawa, bersahaja, dan berilmu tinggi. Sehingga orang-orang yang melihat kedatangannya seraya menunduk dan memberi hormat. Lalu dia menghentikan serangan White Devil Nightmare. Pengawal Tuan Muda Chu yang ingin melarikan diri, kemudian diserang oleh White Devil Nightmare dan tewas. Saya jelaskan sedikit mengenai White Devil Nightmare. Intinya, White Devil Nightmare adalah makhluk kegelapan dan tingkat tinggi. Ia akan melihat kekuatan jiwa pemiliknya untuk peningkatan kekuatannya sendiri. Jika pemiliknya tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup, maka ia akan melihat jiwa pemiliknya sendiri. Iblis ini bisa dipanggil dengan aman setelah ia mencapai Master Jiwa. White Devil Nightmare adalah iblis dengan peringkat tinggi di Istana Iblis, termasuk kerabatnya Azure Devil Nightmare dan Blue Devil Nightmare. Semua subjek percobaan yang tiba di Nightmare Devil Island harus melalui proses seleksi yang ketat. Beberapa bulan kemudian, hari ini adalah momen kritis hidup dan mati bagi para budak. Di Pulau Azur, para budak dikumpulkan di sana dengan tujuan untuk menjadi perburuan para serigala. Banyak dari separuh jumlah budak yang tewas dan menjadi santapan serigala. Terlihat ada seorang nona atau gadis yang akan dimangsa oleh serigala. Untungnya dia bisa diselamatkan oleh budak laki-laki. Lalu petugas penjaga para budak itu memberi instruksi dan memberikan selamat kepada para budak yang masih selamat dari perburuan serigala hari ini. Lalu dia mengatakan bahwa besok para budak selamat ditugaskan mencari Soulpad yang kuat untuk dilatih. Karena duel akan dilaksanakan 10 bulan kemudian yang hanya menyisakan 10 budak. Ternyata budak yang bersih dan tampan itu dari keluarga Chu. Itu terlihat dari tanda pengenalnya yang jatuh dan terbaca oleh budak yang gendut. Budak itu tidak menyangka jika keluarga Chu bisa berada di sini bersamanya. Setelah perburuan itu selesai, budak wanita itu membantu untuk mengobatinya dan dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan dari serigala. Lalu budak laki-laki itu pun pergi untuk mencari Soulpad.
Dia pergi ke hutan dan juga menebar inti Soul untuk mencari binatang yang sesuai dengan kriterianya. Cerita berlanjut ke setengah bulan kemudian, budak laki-laki itu masih di hutan untuk menemukan Soul Pad-nya. Dan kali ini umpannya dimangsa oleh rubah cahaya bulan tingkat pertama. Rupanya budak laki-laki itu tertarik budak itu. Dan ya, dia sekarang sudah menemukan Soul Pad-nya, yaitu rubah cahaya bulan tingkat pertama. Awalnya rubah itu begitu agresif. Namun setelah diberitahu misi dan visi oleh budak laki-laki, akhirnya rubah itu pun mulai tenang. Dia juga memberi kontrak perjanjian Soul Pad untuk rubah itu. 天道酬勤，地州助我。从今往后，我们相依为命。 Budak laki-laki itu memperkenalkan diri dengan nama Cumu. Lalu dia memberi nama rubah itu dengan nama Muye. Cumu ingin dia dan Muye segera melarikan diri dari Pulau Azur untuk kembali ke keluarga Cu. Di dalam hutan di tengah malam, Cumu melihat rantai suci dan di saat dia ingin mengambilnya, di sana ada budak gemoy dengan serigalanya yang juga menginginkan rantai itu. Mereka pun berduel. Budak gemoy akhirnya tewas dan jiwanya menjadi santapan Azur Devil Nightmare. Bertempat di gua dalam Pulau Azur Nightmare, Cumu begitu kesakitan karena dia sedang mengendalikan White Devil Nightmare yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Setelah muncul sedikit bermeditasi, semuanya akhirnya menjadi tenang dan terkendali. Penjaga berjalan bergegas untuk melaporkan tewasnya budak gendut Zhao Zengmu kepada pemimpin penjaga Pulau Azur. Pemimpin penjaga sedikit kaget mendengar berita itu. Kini dia menjadi bertanya-tanya siapa yang bisa membunuh Zhao Zengmu sedangkan Zhao memiliki kekuatannya lumayan tinggi. Lalu dia memberi perintah untuk segera mengumpulkan para budak. Pemimpin penjaga itu memberi pengumuman kepada para budak bahwa Zhao sudah tewas dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dia juga memberitahu kepada semua budak duel hidup dan mati akan dilakukan esok hari. Pagi hari pun tiba dan duel hidup dan mati segera dimulai. Para budak sudah mulai berkumpul dan mereka mendengarkan aturan dalam duel ini. Dalam aturan itu, semua budak akan berduel berpasangan dan yang menang akan berduel lagi hingga hanya tersisa 10 budak yang selamat. Duel pun dimulai, kini jumlah budak mulai berkurang. Di babak pertama, Mucu dengan mudah bisa mengalahkan lawannya. Di penyisihan kedua ini, Mucu berpasangan duel dengan Gaming, lawan yang cukup merepotkan. Cumu dan Gaming mulai berduel. Yap, sesuai ekspektasi, Mucu memenangkan pertandingan ini, dan sesuai aturan dalam pertandingan yang kalah akan menjadi makanan dari Nightmare Demon. Dan Gaming tidak ingin itu terjadi pada dirinya, dia lalu bunuh diri. Pemimpin penjaga Pulau Azur Cao Yi, yang pada awalnya mendapat titisan pesan dari keluarga Yang untuk membunuh Cumu, dia lalu merasa saat inilah waktu yang paling tepat. Muye, Han Xi, 给你一次机会，敢说半。精神之翼。 Dia berkilah menginterogasi Cumu tentang kematian Zhao. Di situ Tuan Cao Yi menyerang Cumu dan di saat Cumu sudah tidak berdaya dan ingin dijadikan santapan oleh Nightmare Demon, tiba-tiba ada suara dari Tuan Xia, pemilik Pulau Azur. Dia memerintahkan agar menunda kematian Cumu sampai waktu yang tepat. Cumu akhirnya dibawa ke kamarnya untuk istirahat dan memulihkan tubuhnya. Di suatu tempat tebing tepi laut Pulau Azur Nightmare, Cumu dan Muye sedang duduk santai. Dan dia, Cu, ingin segera melarikan diri dari Pulau Azur Nightmare bersama Muye. Lalu Cumu juga lebih termotivasi lagi untuk menjadikan Muye menjadi lebih kuat dari sekarang. Sebenarnya Cumu sudah tidak kuat dan dia marah karena dipermalukan seperti itu. Akan tetapi dia sadar diri karena ilmunya masih belum bisa untuk mengalahkan Cao Yi, jadi dia dan Muye harus lebih sabar lagi. Dan dia juga mengatakan kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Tiba-tiba Muye bermetamorfosi alias transformasi dalam bentuk soul dan semua kemampuan akan meningkat secara signifikan. Muye kemudian diberi soul kristal agar kemampuan serangan Muye lebih sempurna lagi. Jadi kedepannya Muye bisa berubah menjadi rubah iblis ekor 9. Dengan kekuatan tempur yang menakutkan sehingga tidak hanya berubah,
menjadi rubah bulan perak atau rubah bulan menawan saja. Kini kekuatan Moye sama kuatnya dengan Soul Pad tingkat tinggi lainnya. 你可以连续种族一遍。不言，一级种魔全息，光战斗力相当恐怖的妖狐9尾一遍，绝不亚于其他高级种族的魂宠。 Di sisi lain, Tuan Chaoyi sebenarnya sudah tahu jika Tuan Xia menginginkan Chumu untuk membangkitkan kembali Nightmare Demon. Dan dia tidak bisa ikut campur lagi, akan tetapi di lain sisi, dia juga bimbang karena titipan pesan dari keluarga yang untuk membunuh Chumu. Di malam hari, tepatnya di tengah hutan Azur, Chumu dan Moye terlihat sangat bahagia. Karena kemampuan Moye sudah meningkat dengan pesat. Mereka kemudian mempersiapkan diri dalam kompetisi tim yang waktunya akan segera tiba. Chumu yang sedang berlatih dengan Moye kemudian menghentikan sejenak kegiatannya. Karena ternyata ada yang datang dan dia adalah Zhao Feng, kapten seleksi bawahan Guomeng, bersama dengan rombongannya. Rombongan itu ternyata dari pulau lain dan mereka membawa Soul. Rombongan itu tidak terlalu membuat masalah, mereka hanya melewati Chumu begitu saja. Hari di mana diadakan kompetisi tim akhirnya dimulai. Pemandu kompetisi mengumumkan tim yang pertama berkompetisi, yaitu tim Zhao Feng yang dipimpin oleh Tuan Gongmeng dan tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chaoyi. Kedua tim sudah memasuki arena pertandingan dan masing-masing dari mereka mengeluarkan Soul Pad mereka masing-masing. Dan pertempuran pun terjadi. Di babak pertama ini, tim Zhao Feng sedang memimpin, sehingga Tuan Chao sedikit kehilangan muka di hadapan rekan-rekannya. Namun di babak selanjutnya, tim Feng Gu selalu memimpin dan finali. Pemandu kompetisi pun mengumumkan bahwa kompetisi tim ini dimenangkan oleh kelompok tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chaoyi. Feng Gu队 Pemimpin tim Zhao Feng yaitu Tuan Gongmeng sedikit kesal karena timnya kalah. Lalu dia dan timnya meninggalkan arena pertandingan. Tim Chao sedikit berbangga diri dan dia mengatakan kepada rekannya jika itu merupakan strategi gagasannya dengan berpura-pura sedikit mengalah. Untuk langsung bertindak saat tim lawan tidak menyadarinya. Rekannya lalu memuji Tuan Chao. Tapi bukan Tuan Chao jika tidak merencanakan hal yang fatal buat Chumu. Ternyata Tuan Chao memiliki rencana dengan rekannya itu untuk memunculkan White Devil Nightmare dari dalam tubuh Chumu. Dan langkah pertama mereka adalah dengan menyerang rubah cahaya bulan Soul Pad milik Chumu. Jika Soul Pad Chumu sudah ditangani, maka kekuatan jiwa Chumu pasti akan terpengaruh. Dan dia akan dilahap oleh White Nightmare Demon. Pertandingan babak kedua pun dimulai. Tim Feng Gu yang dipimpin oleh Tuan Chaoyi melawan tim Wang Kelou yang dipimpin oleh Tuan Liu Zhen. Dan pertandingan pun dimulai. Tim dari Wang Kelou sepertinya hanya menargetkan Chumu karena ada titipan pesanan dari Tuan Chao. Di babak pertama ini masing-masing dari anggota tim mengeluarkan Soul Pad-nya masing-masing. Chumu berpesan kepada Moye untuk melindungi dirinya karena Moye sudah ditarget oleh mereka. Chumu kali ini memiliki firasat buruk dan benar saja. Tak lama setelah itu, semua teman-teman setimnya banyak yang mengalami kekalahan. Dan benar karena kekuatan dirasa tidak sebanding, ketua tim Feng Gu ingin timnya mundur saja. Karena yang tersisa hanya Soul Pad milik Chumu. Di saat mereka ingin mundur, rubah cahaya milik Chumu terus dikejar oleh bayangan gelap Soul Pad dan akhirnya Moye dibelenggu oleh bayangan hitam. Sehingga hubungan jiwa antara Chumu dengan Moye terputus sepenuhnya. Chumu terus memanggil Moye akan tetapi Moye tidak datang juga. Dan itu sesuai dengan rencananya Tuan Chao. Moye yang sedang dibelenggu oleh bayangan hitam secara agresif berusaha untuk bebas. Dan dia memakai kekuatan perusak segel, yaitu skill eksklusif rubah bulan perak yang mampu menghancurkan semua belenggu, mental, dan iblis. Akhirnya Moye pun terbebas dengan memecahkan segel. Semua tim lawan yang melihat itu pun heran dan merasa tidak percaya. Moye ingin kembali ke Chumu akan tetapi ada sekat antara dia dan Chumu. Chumu tahu itu adalah rencana dari Tuan Chaoyi dengan menggunakan penekan mental.
Dan itu berfungsi untuk mencegah Cumu memanggil Moye kembali, sehingga itu bisa membunuh Moye. Ketika Moye sudah tewas, maka Cumu bisa dilahap oleh White Nick Demon. Adegan mulai mengharukan. Di sini Moye dibiarkan berjuang sendiri dan dia diserbu oleh Solped dari tim lawan. Cumu hanya berharap Moye bisa melindungi dirinya sendiri dan mengeluarkan kemampuan yang dia bisa. Pertempuran Moye melawan 10 Solped sedang berlangsung. Moye pun sedikit kewalahan dan itu membuat tubuh Cumu semakin melemah. Kini beralih sebentar ke Tuan Xia. Di dunia langit Tuan Xia sedang mendapat laporan dari pengawalnya bahwa dia belum menemukan pulau yang dia cari. Dan secara bijak Tuan Xia mengatakan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam mencarinya. Tuan Xia juga mengingatkan untuk menghindari Soul Alien. Kembali ke Moye yang masih bertahan dalam serangan itu walaupun dia sedikit terluka. Di sisi lain Tuan Chao diam-diam menyerang dan menekan mental Cumu. Namun hal itu masih bisa dikendalikan dan diatasi oleh Cumu. Dengan kekuatan cahaya bulan, Moye melolong yang artinya dia sedang mendeklarasikan perang terhadap 6 soul yang masih tersisa. Kini saatnya Moye menyerang dengan kekuatan penuh. Akhirnya dengan susah payah dan serangan demi serangan telah diberikan kepada Moye dan Cumu, kini mereka bisa bertahan. Moye dapat membantai semua Solped tim lawan dengan sendirian. Dan Cumu bisa mengalahkan serangan mental yang dilakukan oleh Tuan Chao Yi. Di saat Cumu dan Moye bisa lega sedikit dan beristirahat untuk mengambil nafas, pemimpin dari tim lawan kemudian memanggil Azure Nightmare Demon tahap 2 miliknya untuk menyerang Moye yang dalam keadaan masih lemah. Cumu dan semua timnya merasa sangat sedih melihat Moye yang terus diserang. Moye tidak bisa melawan, dia terkena serangan dan tidak sadarkan diri, lalu dia kembali ke wujud lemahnya. Cumu terlihat khawatir dan dia mengingat kembali awal pertemuan dengan Moye. Di sisi lain Cumu yang sedang khawatir akan keadaan Moye, diam-diam dia kembali diserang dengan memberikan penekanan mental dan hal itu dilakukan oleh Tuan Chao Yi. Dan lagi-lagi serangan itu tidak berpengaruh terhadap Cumu. Tuan Chao yang melihat itu pun merasa heran. Lalu dengan kekuatan pembekuan instan, Cumu akhirnya bisa menerobos dan meruntuhkan sekat antara dia dan Moye. Kini dia bisa menghampiri Moye yang sedang tidak sadarkan diri. Dia terus memeluk Moye dan mereka berdua akan diserang oleh Azure Nightmare Demon. Dengan kekuatan White Nightmare Demon yang dimiliki Cumu, akhirnya dia bisa menewaskan Azure Nightmare Demon dengan mudahnya. Karena Cumu jengkel dengan Tuan Chao Yi, dia pun menyerangnya. Tidak terima dengan hal itu, Tuan Chao menyerang balik dan ingin membantai Cumu dan Moye. Akan tetapi nasib baik masih berpihak pada Cumu. Mereka berdua dibantu dan diselamatkan oleh Tuan Xia yang selama kompetisi mengawasi dari jauh. Dan sebagai hukuman untuk Tuan Chao Yi karena ingin membunuh Cumu, Tuan Chao Yi kini ditempatkan dan dibawa ke Pulau Iblis. Cumu yang sudah sadarkan diri, kini dia berada di kapal bersama Tuan Xia. Kapal itu akan menuju ke Pulau Iblis dan keesokan harinya Cumu pun diantar oleh Winger Tiger milik Tuan Xia. Tuan Xia memberitahu Cumu jika Pulau Iblis dibuka setiap 3 tahun sekali. Dan 3.000 tahanan bertempur di situ. Hanya penyintas terakhir yang dibawa pergi dari sana. Dan White Nightmare milik Cuyu sudah ditandai jadi dia tidak bisa melarikan diri. Sampailah Cumu ke Pulau Iblis dan dia mendarat di padang rumput. Akhirnya semua peliharaan Cumu dikeluarkan agar mereka bisa bersantai dan merenggangkan tubuhnya. Dan ya, Moye sangat senang dan dia berlarian ke sana kemari. Kini sampailah Cumu ke hutan merambat yang masih bagian dari Pulau Iblis. Mereka terus menyusuri hutan dan mereka menemukan manusia yang di dalam balok es. Ketika Cumu ingin membuka balok itu, dia diserang oleh burung es Falcon tingkat 3. Cumu dan burung es masih saling mengejar.
Finally, burung itu pun tewas dengan serangan jaring sutra. Awalnya Cumu hanya berniat menangkap saja, akan tetapi burung itu terlalu lemah. Tidak menunggu waktu lama, sekumpulan es falcon kemudian menyerang Cumu dan Moye. Cumu dan Moye masih dikejar dan diserang sekumpulan falcon. 他们引到他老巢来了。 Cumu dan Moye kerepotan untuk menghadapi es falcon. Tidak disangka ulat hijau peliharaan Cumu bisa menghalau es falcon dengan jaring sutranya. Kini mereka sudah aman, es falcon tidak bisa mengejar mereka lagi berkat jaring sutra. Dan ulat sutra kini menjadi kepompong dan Cumu serta Moye menjaganya agar kepompong tidak diganggu oleh binatang lain. Siang malam mereka selalu menjaga kepompong, dan di pagi harinya mereka mencoba untuk memperluas area penjagaan. Lalu mereka sampai ke pintu masuk sarang gua es falcon. Lalu mereka memasuki gua itu dan berjalan menyusurnya. Di sana Cumu menemukan Iron Greenfin, tanaman yang tumbuh subur di cuaca dingin. Mereka terus menyusuri dan masuk lebih dalam ke gua itu. 颜色比其他的藤丸更深，这是铁绿。 Mereka akhirnya menemukan es elf tahap 2 peringkat 6 alam elementari elemen es Rough Elf, prajurit tingkat akhir. Cumu tertarik dengan es elf yang masih bocil itu, dan dia memiliki rencana untuk mengambil es elf dan melatihnya. Akan tetapi pada proses waktu pengambilan, pasukan es falcon keburu datang. Lalu es falcon itu mengejar dan menyerang Cumu. Dia lalu menghindar dan terus berlari lebih dalam ke gua itu dan berharap ada jalan keluar dari dalam gua itu. Tidak disangka es elf itu sekarang ada di tangannya, ternyata begitu mudah mengambilnya. Kini dia bahagia karena telah mendapatkan es elf. Lalu dia ingin mencoba kekuatan solped dari es elf. Cumu merasa es elf yang saat ini di depannya tidak mengetahui apa itu jiwa kontrak. Sebelum dia menjelaskan semua itu, dia terlebih dahulu memberi nama es elf dengan nama Ning. Dan es elf merasa bahagia dengan nama itu. Di gua itu ternyata terdapat 2 orang pria. Mereka adalah tahanan di pulau itu. Sepertinya 2 pria itu berniat tidak baik, dan dia ingin menyerang dan menghabisi Cumu dan yang lainnya. 对了，死得太痛快。 这次你可收着点，别让猎。 Masih bertempat di sarang gua es falcon, kedua pria itu mencoba untuk menyerang Cumu dengan kekuatan es falcon. Akan tetapi karena Cumu memegang es elf, burung itu pun lari ketakutan melihat es elf. Lalu Cumu menemukan gulungan yang ditinggalkan oleh 2 tahanan. Dan gulungan itu berasal dari istana Nightmare, dan gulungan itu berisi daftar 3000 tahanan yang ada di Pulau Iblis. Ketika seseorang itu meninggal, jejak spiritualnya juga akan menghilang sehingga mudah untuk melihat jumlah kematiannya. Dan tidak akan ada yang lolos dari pembantaian brutal ini. 生死人数一目了然。果然，这碎片正是这。 Bertempat di lembah terpencil Pulau Iblis, terlihat seorang pria yang merupakan tahanan sedang berlari ketakutan oleh kejaran solped Tuan Chaoyi. Tahanan itu tewas lalu solnya diambil dan jadi santapan solped Tuan Chao. Di belakang ada beberapa tahanan juga yang berlari. Mereka juga dikejar dan dibantai oleh Yang Lencang, putra kedua dari keluarga Yang. Lalu Yang Lencang mengambil gulungan dari tahanan yang dibantainya. Tuan Chao kemudian dimarahi oleh Tuan Yang karena Tuan Chao tidak bisa membunuh Cumu. Di tempat lubang pohon Pulau Iblis, bagian luar hutan dan sekitarnya, karena kelelahan Cumu pun tertidur, dan di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ayahnya Tuan Chu Tiancheng. Cumu akhirnya terbangun dari tidurnya. Di saat dia mau berjalan keluar, dia melihat tahanan yang lari karena dikejar oleh solped Bloodbath, yaitu solped dari keluarga Yang. Dia kemudian berpikir ada keluarga yang berada di pulau ini. 邪巨兽，杨家族宠。莫言，别皮求多，不小心惊扰了大人。您刚才。
Ternyata Yang Zide yang sedang mengejar tahanan itu untuk meminta peta yang dimilikinya. Yang Zide ingin mengumpulkan 20 pecahan peta dari 3.000 tahanan. Ketika Zide ingin menyerahkan gulungan kepada Lencang, tiba-tiba gulungan itu bersinar yang tandanya ada pecahan peta lain di area itu. Karena gulungan itu memiliki sensor dan kebetulan Cumu juga memiliki suatu gulungan berisi 1 pecahan peta. Cumu lalu turun dan Zide pun terkejut melihatnya. Sesuai dugaan, kini solpet masing-masing dari para tuan muda ini pun bertarung. Masing-masing dari solpetnya tuan muda mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Dan pertarungan pun masih berlanjut. Tuan muda Yang Zinde terus memprovokasi Cumu dan Moye karena mereka berdua tidak tahan dengan itu. Tidak ada yang menyangka di tengah pertempuran Moye kembali bertransformasi. Dia tidak hanya bertransformasi sederhana, akan tetapi itu merupakan mutasi ras. Dan Moye kini menjadi rubah api iblis ekor 6. Level tertinggi tingkat 6 yang sebanding dengan level pemimpin. Dan sekali pukulan solpet milik Zide pun tumbang. Kini giliran Moye menyerang Zide lalu dia memohon untuk tidak dibunuh. Sebagai gantinya dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa paman Yang Lencang yang memimpin tim ke pulau itu. Dan total ada 5 orang termasuk dirinya. Mereka datang diam-diam tanpa sepengetahuan Tuan Xia. Alasan mereka ke sana untuk mengumpulkan pecahan peta itu dan menemukan harta karun mata merah darah gila. Keluarga yang mendengar rumor bahwa dia untuk menyitas terakhir kali ini versinya lebih lengkap. Cumu kemudian bertanya, apakah mereka keluarga yang berencana untuk membunuh keluarga Chu setelah mendapatkan mata darah gila. Di saat Zide lebih dekat dan mendapat kesempatan, dia segera mencoba menyerang Cumu dengan belati. Sebelum belati itu mendarat, dia terlebih dahulu diserang oleh Moye. Sungguh mengenaskan, Zide pun mati dan semua gulungan yang dia punya kini diambil oleh Cumu. Di sisi lain tepatnya gua air terjun, Cumu yang kini kekuatannya bertambah sekarang dia menjadi Soul Master tahap 1. Dan White Nightmare menjadi tahap 3. Tapi tidak disangka White Nightmare sekarang menjadi tingkat raja. 终于步入了阴影魂师，辛苦了，你先休息吧。这是君主级。 Masih di dalam gua air terjun, Cumu menenangkan White Nightmare yang terus menyerangnya. Dan akhirnya Cumu bisa mengendalikan White Nightmare itu. Lenceng kemudian datang dan menghampiri Cumu. Mereka saling memprovokasi dan terjadilah pertempuran itu. 莫言，最后的魂力。等等，我很难理解你们弱没有耐心在地狱等你，就不。 Di sisi lain diperlihatkan halaman keluarga Chu. Di sana ada ayah Cumu yang dihampiri wanita cantik yang ternyata itu adalah ibunya Cumu, Liu Binglan. Liu Binglan ingin pergi kembali untuk mencari dan membawa Cumu pulang. Mereka bersepakat saat usia Cumu mencapai 18 tahun, dia akan dibawa kembali dan ibunya ingin mengadakan pesta untuk merayakan kedewasaan Cumu di tempatnya. Dan secara resmi melantiknya ke dalam aula jiwa. Ibunya sendiri yang akan mengajarinya menjadi Soulpad Master sejati. Kembali ke air terjun dalam, Lenceng masih terus menyerang Cumu. Karena kekuatan Cumu belum sebanding dengan Lenceng, dia sebisa mungkin terus menghindari Lenceng. Cerita berlanjut ke 3 tahun kemudian. Cumu yang sedang berjalan menyusuri hutan, kemudian diserang oleh tahanan dan juga Soulpad-nya. Cumu dengan mudah membunuhnya dan kemudian mengambil pecahan peta. Sampailah Cumu ke jurang gunung tersembunyi dan masuklah ke sebuah gua. Di sana terdapat binatang buas yang sedang terjebak dan tidak bisa keluar. Cumu kemudian memberikan penawar, dia bisa membebaskan asalkan binatang itu masuk ke dalam cincin penangkap jiwanya.
Tidak menunggu waktu lama kemudian datanglah 2 orang dari keluarga yang ingin menyerang Cumu. Namun kali ini cukup Ning yang menghalau serangan itu. Tidak disangka binatang buas tadi pun muncul dari dalam cincin penangkap jiwanya Cumu, lalu membantu menyerang 2 pria tersebut. Kemudian binatang itu akhirnya bisa keluar dari tempat itu, dan Cumu kini menambah 2 solpetnya lagi yang diberi nama Yue dan Mosu. 让夜和母日 Ada wanita cantik yang sedang berdiri melamun di dekat air terjun yang indah. Ternyata dia sedang menunggu Chu. Tak lama Chu menemui wanita itu. Wanita itu mengatakan jika selama ini dia selalu dilecehkan oleh Cao Yi. Kekuatan api miliknya pun dirampas olehnya. Sehingga saat ini dia tidak memiliki kekuatan apapun. Cumu yang juga memiliki dendam dengan Cao Yi. Kali ini dia ingin membunuh dan menargetkan Cao Yi dan meminta wanita itu untuk menyaksikannya. Jika wanita itu memang masih memiliki martabat. Bertempat di pantai berbatas dekat air terjun dan hutan, di sana ada Tuan Cao yang melihat daftar nama tahanan. Dia mempertanyakan kenapa nama Cumu belum hilang selama ini. Dan dia dikagetkan oleh serangan Ning itu, artinya Chu berada tidak jauh dari tempat itu. Benar saja Cumu datang bersama wanita itu, lalu Ning mulai menyerang Cao Yi. Dan Cao Yi segera mengeluarkan solpetnya untuk melawan Ning. Pertempuran antara solpet pun terjadi. Kini Cha memanggil kekuatan tertingginya Green Nightmare Demon untuk menghabisi Cumu. Tapi tetap saja itu tidak berarti bagi Cumu. Green Nightmare Demonnya bisa kembali diatasi dan dilawan oleh Moye. Kini Green Nightmare Demon pun mati. Di saat Moye ingin menghabisi Cao, dengan licik dia menyerang Shinsuke lalu membawanya pergi sebagai tahanan. Cumu tidak bisa menyerang Cao karena ada Shinsuke di dekat Cao. 你不是信誓旦旦要杀曹毅吗？管我干什么？ 原本杀了我后，你打算 都和你一样丑恶。 Shinsuke kemudian menusuk Cao dengan belatinya, lalu Cao membalasnya dengan menusuk kembali Shinsuke dengan belati itu. Shinsuke kemudian mati dan dilempar ke laut oleh Cao. Kini Cumu memiliki kesempatan untuk membunuh Cao. Tidak menunggu waktu lama, Moye dan Cumu langsung menyerang Cao hingga tewas. Setelah berhasil membunuh Cao yang pada akhirnya dendamnya selama ini terbayarkan. Dia didatangi Lencang, Su sedikit kaget akan hal itu. Di hutan anggur Pulau Iblis di sana, Cumu melarikan diri dari kejaran Lencang. Di hutan itu dia menemukan sutra putih. Cumu heran milik siapa sutra putih itu. Apakah milik kepompong, tapi tempat kepompong masih terlalu jauh dari tempatnya saat ini. Semakin dia terus berjalan, sutra putih itu kelihatan semakin tebal. Dan kini dia telah menemukan kepompong yang dijaga selama ini. Kepompong itu masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin membuka. Di sisi lain, Lenceng terus saja mengejar dan menyerangnya. Akan tetapi kali ini dia berhasil membunuh salah satu solpet Lenceng. Tetapi Lenceng masih memiliki banyak solpet dan itu dia keluarkan semua untuk membunuh dan menyerang Mochu. Pertempuran antara solpet sedang berlangsung. Solpet Cumu juga banyak yang terluka karena melawan solpet Lenceng. Kini tinggal Moye saja yang tersisa untuk membantunya. Akan tetapi Moye diminta untuk menjaga solpet yang lain dan kali ini Cumu ingin bertempur melawan Lenceng sendirian. Walaupun hidup dan mati dia bertekad untuk membunuh Lenceng demi melindungi keluarga Chu. 绝不能让杨冷仓活着离开求岛。 是天意要楚家灭亡。 Di saat dia ingin mengeluarkan Wet Nightmare Demon miliknya dan itu membuat Moye memuntahkan darah. Lalu darah itu mengenai kepompong yang membuat kepompong itu membuka dan meledak.
Ulat hijau yang dulunya kecil sekarang bertransformasi menjadi Heavenly Azure Dragon, yang termasuk dalam hewan puraba yang sangat kuat. Dan di saat itulah Azure Dragon langsung menyerang Lenceng, dan tanpa adanya perlawanan, Lenceng tewas di tempat tinggal Nama. Lalu di saat Cumu dan Moye bahagia atas tewasnya Lenceng, dia dikagetkan dengan adanya burung misterius yang muncul pertama kali. Di saat dia baru mendarat di Pulau Iblis, dan tidak menunggu waktu lama, Azure Dragon tanpa diperintah, dia mengejar burung misterius itu. Dan untuk menghalau Azure Dragon yang terus mengejarnya, burung itu mengeluarkan kekuatan skill api Ultimate Meteor Domain Api. Sehingga itu memotivasi Cumu untuk kedepannya juga memiliki kekuatan itu dengan lambaian tangan bumi tenggelam dan langit berubah. Di dalam pengejaran tidak ada yang terluka, baik burung misterius maupun Azure Dragon. Kita beralih ke area langit tak bernama. Di sana ada pasukan yang sedang terbang Soulbed-nya. Dan mereka sedang membicarakan tentang Azure Dragon yang saat ini muncul setelah 4 tahun lamanya. Di sana ada Tianting, bintang jiwa Soul Alien, dan dia memberi perintah kepada rekan-rekannya agar kali ini mereka tidak boleh membiarkan Azure Dragon lolos lagi. Kemudian salah satu dari pasukannya mempertanyakan apakah setiap kali Heavenly Azure Dragon berganti kulit dia akan terpecah menjadi keturunan. Lalu Tianting mengatakan jika keturunan yang terpecah mungkin lebih rendah dari Heavenly Azure Dragon. Akan tetapi itu cukup untuk membuat berbagai kekuatan bertarung dengan sengit. Tianting menambahkan jika Heavenly Azure Dragon tidak dapat dibawa kembali, maka hanya bawa kembali telur yang sudah dibelah. Tapi telur Soulbed yang dijaganya harus dipulihkan dengan cara apapun. Tianting kemudian juga memperingatkan kepada seluruh pasukannya agar jangan pernah memprovokasi Heavenly Azure Dragon. Dia juga meminta agar pasukannya memberikan laporan ketika mereka sudah menemukan telur itu. Mereka saat ini sudah sampai di dekat dengan wilayah Istana Nightmare. Beralih ke Cumu dan Moye dan juga Azure Dragon, kini mereka melepas kangen sambil bercanda. Azure Dragon kemudian memberikan sebuah telur kepada Cumu, dan dia ingin Cumu membuat kontrak jiwa dengan telur itu, agar Cumu dan Moye kedepannya bisa dilindungi oleh telur itu. Lalu setelah memberi telur itu, Azure Dragon pergi meninggalkan Cumu dan Moye. Cumu lalu mengambil pecahan peta milik Lenceng dan menyatukannya. Dan dia juga menemukan sebuah harta karun, yaitu buku teknik jiwa keluarga yang Mad Blood Heir, dan itu adalah versi terlengkapnya. 你也不记得了，只是在小家，而且是最完整的版本。我们 Bertempat di istana, Suyu yang merupakan putra tertua Master Istana Azure Nightmare Demon. Dia memprovokasi rekannya Jiaming, ahli muda Istana Nightmare Demon, bahwa dia telah mengalahkannya dengan mudah dan akhirnya dia bisa menduduki posisi nomor 1. Suyu kemudian menghadap ke Tuan Xia. Dia meminta kepada Tuan Xia untuk segera mengumumkan hasilnya. Dia juga mempertanyakan apakah ada orang yang lebih hebat darinya, sehingga Tuan Xia menunda pengumumannya. Ternyata orang yang ditunggu-tunggu sudah datang, dan dia adalah Cumu yang datang ke tempat itu dengan mengendarai Winged Trigger milik Tuan Xia. Semua orang yang ada di sana merasa heran kenapa dia bisa mengendarai Winged Trigger milik Tuan Xia. Suyu kemudian mengintimidasi Cumu dan dia tidak terima disamakan dengan Cumu yang kotor dan bau. Cumu kemudian memprovokasinya untuk bertarung dan Suyu terprovokasi dengan itu dan kini mereka bersiap untuk duel. Tuan Xia menyetujui hal itu dan menantang Suyu untuk menyakiti Cumu kalau bisa. Duel dimulai dan mereka mulai mengeluarkan Soulbed-nya masing-masing. Lalu Suyu menghadap ayahnya untuk melaporkan bahwa dia baru saja diserang dan dikalahkan oleh Cumu. Lalu ayahnya menyuruh pengawalnya Tainji, ahli muda Istana Nightmare, untuk memberi pelajaran kepada Cumu. Di saat Cumu meminta izin Tuan Xia untuk kembali ke keluarganya,
Tiba-tiba Tianji datang dan mencegah Cumu dan ingin berduel dengannya. Dan duel pun di antara mereka berdua berlangsung. 优先解决魔术战士。 Dalam pertempuran ini, orang-orang berekspektasi bahwa yang akan memenangkan pertandingan adalah Tianji. Akan tetapi hasilnya begitu berbeda dengan hanya memakai 2 solpet. Cumu bisa mengalahkan Tianji dengan mudahnya dan dia juga bisa memberi makan with nightmare miliknya dengan nightmare yang dimiliki Tianji. Lalu Lu Xianli, ahli muda tingkat Istana Nightmare Demon, atas nama Istana Nightmare mengumumkan dan menganugerahkan Cumu gelar Pangeran Nightmare. Dan saat ini Cumu akan dipanggil dengan sebutan Pangeran Nightmare dan sebagai pengawal putri. Kini Tuan Xia memerintahkan agar Cumu membersihkan diri terlebih dahulu dan akan dibantu oleh Feng Xian, asisten Tuan Xia. Feng Xian mengantar Cumu untuk melihat dan menjelaskan tempat tinggal Cumu di Istana Nightmare. Kini dia tinggal di ruangan yang sangat luas tempat tinggal gelar tingkat 7. Yang artinya adalah gelar itu mengacu pada peringkat. Status dibagi menjadi 10 tingkat dengan tingkat 1 sebagai yang terendah dan 10 sebagai tingkat yang tertinggi. Lalu Cumu diminta untuk membersihkan diri lalu diminta untuk datang ke aula. Feng Xian juga mengingatkan bahwa yang memberikan semua itu adalah Tuan Xia. Sesuai perintah kini Cumu datang ke aula untuk menghadap putri dan Tuan Xia. Putri mengingat kembali perjuangan awal Cumu dan dia terkesan akan semangatnya. Lalu Putri memberi hadiah berupa armor tingkat 6 yang baru saja dia peroleh. Tuan Xia menjelaskan bahwa saat ini Cu adalah bawahan langsung Tuan Putri. Jadi yang bisa memerintahkan dia hanya Putri dan Tuan Xia. Untuk perintah yang lainnya bisa dia abaikan. Tuan Putri mengatakan agar tidak terburu-buru. Lalu Tuan Putri mengizinkan Cumu untuk kembali ke keluarganya dulu untuk menyelesaikan urusannya. Dan nanti Putri akan memberikan tahu kapan waktu untuk bertemu kembali. Karena Cumu dinilai kurang berpengalaman, Tuan Xia sudah mengutus seseorang untuk menemaninya pulang ke keluarganya. Cu bersama Ting Yu kemudian melakukan perjalanan menuju kediaman ke wilayah Luwu. Cumu sudah hampir sampai di kediamannya. Dan penduduk di sana kagum akan kuda yang dinaiki Cumu dan Ting Yu. Mereka mengatakan itu adalah kuda tingkat pertama. Cumu kemudian turun dari kudanya dan dia mulai berjalan perlahan ke sebuah rumah di sana. Terlihat ada gadis cantik yang sedang berbincang dengan laki-laki tua. Gadis cantik itu bernama King Ming Er. Dia adalah keluarga Qin kota Geng Lao teman Cumu dan dia sedang masuk ke sebuah kedai. Cumu kemudian masuk ke kedai itu juga untuk menemui gadis itu. Cumu kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan gadis itu dengan nama Cu Chen dari keluarga Cu di wilayah Woku. Dan dia berniat untuk membantu karena mereka sama-sama dari keluarga Cu. Pak tua di samping gadis itu menjelaskan jika pemimpin yang merampok barang-barang yang selalu menimbulkan masalah di luar dan mereka sangat kejam. Lalu Cumu mengatakan untuk tidak usah khawatir. Dan dia diminta untuk ditunjukkan di mana dan waktunya kapan mereka biasanya bergerak. Tanpa pikir panjang, Cu langsung menuju ke TKP. Di lokasi itu memang benar terlihat keluarga Cu sedang dirampok oleh keluarga Yang. Kejadian itu seperti kejadian beberapa tahun yang lalu waktu Cu berada di posisi itu. Keluarga Cu sedang terintimidasi oleh serangan dari keluarga Yang. 这些年我们楚家受尽了杨家的屈辱。 Sampai juga Cumu ke TKP dan dia segera menyerang keluarga Yang. Tuan muda Cu yang akan dirampok mengucapkan terima kasih kepada Cumu karena telah dibantu dan ternyata itu adalah kakak ketiga Cumu. Setelah saling melepas rasa rindu, mereka bergegas untuk bergerak ke urusannya masing-masing. Cumu masih mencari para penyerang lainnya di dalam hutan itu dengan diantar oleh Meng Er. Meng Er kemudian melaksanakan perintah dari Cumu untuk membakar semua area hutan sedangkan Cumu sendiri
sedang bertarung dengan anggota dari keluarga Yang, dan duel pun sedang berlangsung. Cumu akhirnya bisa menghabisi anggota dari keluarga Yang dengan mudahnya. Akan tetapi dia lupa bahwa itu adalah tebing jatuh poenik, sehingga dia dan Moye terjatuh ke dalam jurang. Menurut Tuan Muda, ketika di dalam jurang itu terdapat jalan untuk menuju wilayah Gangluo. Ting Yu mengatakan kepada mereka agar tidak perlu untuk mengkhawatirkan Cumu, dan meminta mereka untuk tenang dan menunggu mereka di kota Gangluo saja. Di dasar jurang, Cumu dan Moye kemudian menyusuri hutan rusak untuk menuju kota Gangluo, dan menurut rumor di hutan itu terdapat banyak inki. Dia ingin mendapatkan inki yang kuat untuk menambah soulbate-nya. Cumu kemudian menemui beberapa inki yang sedang berduel, dan dia mengamati sambil menyeleksi inki mana yang terkuat dan yang sesuai dengan kriterianya. Cumu kemudian memilih satu inki itu dijadikan soulbate-nya, akan tetapi inki tidak mau. Karena dia ternyata bukan inki liar. Dia adalah inki yang soulbate-nya yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Lalu Cumu pun tidak memaksa jika inki itu tidak mau. Cumu menjelaskan masing-masing manusia memiliki karakter yang berbeda. Akan tetapi inki itu berlalu begitu saja tanpa mengindahkan perkataan Cu. Cu sudah pasrah karena tidak berhasil mendapatkan inki yang diincarnya. Akan tetapi hal mengejutkan sungguh terjadi. Inki itu kembali lagi mendekati Cumu dan dia segera dibuatkan kontrak jiwa oleh Cumu. Cu juga berjanji jika nantinya dia akan membuat inki itu lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kontrak pun dibuat, kini inki telah resmi bergabung menjadi soulbate-nya Cumu. Bertempat di kediaman keluarga Cu, di sana terlihat Cuning, kakak Cumu, melapor ke ketua keluarga Cu yaitu Cuming, kakek Cumu kepala keluarga Cu kota Ganglu, bahwasanya yang mengusir Yang Ji adalah Cumu sendiri. Cuning begitu khawatir akan keselamatan adiknya yang saat ini berada di hutan rusak, dan dia meminta kepada kakeknya dan para tetua untuk mengirim bantuan untuk Cumu. Tiba-tiba Cumu datang ke ruangan itu. Hal itu membuat semua tetua di sana terkejut sekaligus bangga, tak luput kakeknya pun merasa bahagia akan hal itu. Lalu Cu menanyakan keberadaan ayahnya Tian Cheng. Kakeknya menjelaskan jika dia telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia melanggar sumpahnya dan pergi ke sana sesaat. Cumu pun teringat kenangan bersama ayahnya. Tian Yu kemudian menemui Cumu dan dia melaporkan jika dalam dari semua penyerangan itu adalah Yang Mantian, yang merupakan tuan muda kedua dari keluarga Yang dan merupakan manajer keuangan. Dia akan segera mengadakan lelang besar di kotanya dan sudah pasti mereka akan menghalangi keluarga Cu untuk hadir. Dan di lelang itu akan ada jantung pohon iblis yang sangat berguna untuk para prajurit. Tian Yu kemudian diutus untuk mengikuti lelang itu untuk mewakili Cumu, dan dia harus mendapatkan jantung pohon iblis itu. Mereka juga akan mengirim Zira jiwa level 6 ke pelelangan itu, dan Cu yakin keluarga Yang pasti akan tertarik dengan Zira itu. Di hutan terlihat Yang Mantian, putra kedua dari keluarga Yang, dan beberapa karavan beserta barang bawaan yang akan dilelang ke kota Gangluo. Yang Mantian mengatakan agar mereka berjalan lebih cepat agar segera sampai ke kota Gangluo dalam waktu setengah jam. Tak lama setelah mengatakan itu, mereka mendapat serangan tak terduga dari istana Nightmare Demon. Yang Mantian mengatakan jika terjadi kesalahpahaman dan dia juga berada di bawah kekuasaan Tuan Xia. Di tempat lelang, acara sudah dimulai. Jantung pohon iblis sedang dipresentasikan dan sudah terjual dengan harga 1 juta. Di sisi lain, keluarga yang diserang di hutan mereka kemudian memilih mundur dan melarikan diri, tetapi tidak semudah itu, mereka terus dikejar. Ternyata itu adalah Tuan Mu yang sedang menyamar sebagai pengawal dari istana Nightmare. Dia kemudian menyerang dan menghabisi ayah dan anak dari keluarga yang tersebut. Dan secara kebetulan ada pengawal dari Tuan Xia yang melihat itu. Lalu dia ingin melaporkan kejadian itu kepada Tuan Xia.
Kembali ke tempat pelelangan, tibalah saatnya dipresentasikan dan ditawarkan Zira jiwa tingkat 6. Yang awalnya kakek cuma memberi harga, akan tetapi harga terus naik sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkan penawarannya. Kini keluarga yang sedang perang harga dengan Tian Yu. 更猛烈的腥风血雨，12号木儿拍下。 460万。族长，最近族中…… Lelang Zira dimenangkan oleh keluarga Yang. Akan tetapi karena mereka tidak bisa membayar karena emas mereka telah hilang dan dirampok, akhirnya Zira itu jatuh ke tangan Tian Yu sebagai perwakilan dari istana dalam iblis. Keluarga Yang kemudian melakukan wall out karena merasa malu. Mereka juga terlihat sangat kesal karena telah dipermalukan seperti itu dan ingin balas dendam. Mereka akan segera memanggil kerabatnya Yang Losen dari keluarga Yang. Dan dari klaim mereka, Yang Losen ini adalah orang muda terkuat di keluarga Yang. Dan Yang Losen adalah saudara Yang Lobin dan tuan muda istana iblis. Terlihat di sana ada 2 pemuda yang ingin melihat pertandingan rekomendasi dari 4 keluarga. Kontes 4 keluarga pun dimulai. Di arena kontes sudah bersiap 2 orang dari keluarga yang diwakili Liu Yang dan yang keluarga Chu yang diwakili Cumu. Karena tidak sebanding pertandingan berlangsung sangat singkat. Pertandingan demi pertandingan sudah dilalui Cumu dengan begitu singkat karena tidak ada lawannya sebanding, dan akhirnya dia masuk dan sampai di babak final. Para tetua dari keluarga Chu merayakan kemenangan ini. Di sisi lain, Cumu sedang rindu terhadap ayahnya dan dia berjanji akan mengembalikan kejayaan keluarga Chu kembali seperti dulu. 4 hari kemudian kontes kompetisi itu dimulai. Di arena kompetisi sangat riuh dan begitu ramai banyak penonton. Mereka semua membicarakan kehebatan Cumu dan mereka menyatakan dukungannya kepada Cumu. Babak pertama pertandingan final dimulai. Cumu dengan mudah mengalahkan wakil dari keluarga Yang. Dan tibalah saatnya Losen turun ke arena kontes pertandingan dan mewakili keluarga Yang. Pertempuran memiliki aturan untuk masing-masing peserta hanya mengeluarkan 4 solpetnya. Dan pertandingan pun dimulai. 劈剑，妖木贯穿，妖木炼，他的白焰魔。 Tibalah saatnya Cumu mengeluarkan solpet Inki. Di sana Lobin merasa tidak asing dengan Inki itu. Yang ternyata Inki itu adalah Inki miliknya yang dibuang dan diabaikan setahun yang lalu. Karena menurutnya Inki itu sudah tidak berguna lagi. Lobin mengintimidasi Inki itu untuk membuatnya marah. Akan tetapi Mocho menenangkan Inki yang bernama Wari agar tetap tenang dan tidak terpancing. Dan memotivasi Wari bahwa pertandingan dan arena kompetisi ini adalah miliknya. Sekaligus ini untuk membuktikan bahwa Wari sangat kuat dan membuat Lobin menyesal karena telah mencampakkannya. Pertandingan Inki melawan Solpet Losen dimulai. 舞台正是为你而设。疼！ Setelah perjuangan yang panjang dan berkali-kali, finali Wari bisa memenangkan pertandingan kali ini. Serta dia juga sudah membuktikan kepada Lobin jika dia petarung yang hebat dan bisa menjadi pemenang dan tidak layak untuk dicampakkan. Setelah Wari, kini giliran Moye, dia berhadapan dengan iblis darah tulang putih bersayap hantu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Solpet yang namanya panjang kali ini bisa dengan mudah dan tidak memerlukan waktu lama bisa dibantai oleh Moye. Di saat terakhir untuk menuntaskan pertandingan ini, Moye ditugaskan untuk menghabisi Losin, kemudian dia melakukan intimidasi kepada Cumu tentang Tuan Xia. Cumu tidak terpengaruh dengan intimidasi Losen. Akan tetapi itu cukup menyadarkan Cumu bahwa musuh benarnya bukanlah dia melainkan Lobin. Di saat Cumu melihat ke tempat Lobin berada, dia tidak ada di sana. Tiba-tiba dari arah belakang Lobin menusuk Cumu dengan pedang. Cumu yang terkejut secara spontan langsung menoleh ke belakang. Akan tetapi dengan sekali kibas Lobin dapat dimusnahkan. Luosin yang membantunya pun tak luput dari serangan Moye yang akhirnya mereka berdua kakak beradik ini tewas. Mereka berdua menggali kuburnya sendiri.
Kakek tua yang tidak terima melihat kedua cucunya yang mereka sayangi tewas, si kakek tua ini lalu turun ke arena dengan maksud untuk menuntut balas atas kematian kedua cucunya. Kakek Chu juga tidak terima jika cucunya disakiti. Maka dari itu turunlah mereka berdua para kakek ini ke arena pertarungan. Ketika kakek berdua ini sedang bersiap untuk bertarung, tiba-tiba ada pengawal dari keluarga yang membisikkan sesuatu. Pertempuran antar dua keluarga ini diurungkan. Kakek tua yang kemudian menarik mundur semua karavannya untuk kembali ke kediamannya. Cumu kemudian meminta agar keluarga Chu berpindah ke tempat yang aman. Bertempat di luar hutan Gangluo, hutan belantara timur, seekor burung elang pembawa pesan menghampiri Cumu yang sedang berjalan santai di hutan itu. Dia mendapat surat perintah dari putri istana Nightmare. Ia meminta dia untuk memenuhi tugasnya sebagai pengawal sesuai jadwal dan ini tentang pertempuran dunia. Mereka bertemu di kota Jia sesegera mungkin. Di tempat monumen langit bawah, terlihat orang tua Cumu yang sedang berdebat dan berselisih. Sayang sekali ayah Cumu hanya mengetahui jika dia sudah tewas di tangan Tuan Xia dan berita itu disampaikan kepada ibu Cumu. Mereka berencana untuk membalas dendam kepada Tuan Xia dengan cara mereka masing-masing. Cumu kemudian menemui putri di dalam kereta. Di dalam kereta putri memuji tentang kemampuan Cumu yang bisa membantai Lao Sheng. Akan tetapi dia juga memperingatkan akan dampak yang dilakukan Tuan Xia. Mereka berganti topik pembicaraan tentang pertempuran dunia. Tuan Putri bertanya apakah Cumu mengetahuinya. Cumu hanya mengetahui sedikit tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pertarungan pemuda paling bergengsi di dunia Solpet. Sang putri menjelaskan lebih detail jika pada saat itu berbagai kekuatan termasuk Istana Iblis Nightmare, Aula Jiwa dan Aula Aliansi Jiwa akan berpartisipasi dalam pertempuran. Dan sekarang mereka akan menuju ke Kota Langit. Cumu harus bertaruh dengan para ahli muda lokal di daerah yang mereka kunjungi. Dan sang putri akan memilih kandidat untuk pertempuran dunia saat tiba nanti. Bertempat di medan perang wilayah Sungai Jia, Cumu akan berduel dengan Jia Feng, anak dari penguasa kota Jia. Di dalam pertempuran itu mereka membuat kesepakatan hanya menggunakan satu solpet dan tidak boleh diganti selama pertandingan berlangsung. Semua yang hadir di sana pun menyetujui peraturan itu termasuk sang putri. Dan pertempuran pun dimulai. 岩踏，木爷跳起来！ Di babak pertama, Moye dengan mudah mengalahkan solpet lawan. Dan di babak kedua ini setelah lawan mengganti solpetnya, Moye agak kewalahan dan harus cerdik dan ulet supaya bisa membantai solpet kedua milik Jia Feng. Di sana Moye benar-benar kewalahan sampai dia memotong ekornya sendiri kemudian dia memeluk Chu He. Tiba-tiba Moye bertransformasi lagi atau bermutasi menjadi rubah ekor 9 api. Dan itu sungguh membahagiakan Cumu dan Moye. Hingga membuat semua orang yang hadir terkejut akan hal itu. Moye sekarang menjadi lebih cantik dengan perubahan warna ekornya. Dan sekali serang dia dapat membantai dan menewaskan solpet yang sedikit membuat dia dan Cumu kerepotan. Pengawal Tuan Xia kemudian melaporkan tentang kejadian yang dia lihat kepada Tuan Xia. Dan itu membuat dibunuh olehnya. Dan ceritanya pun sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video Mimin dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe buat menantikan episode selanjutnya dari Donghua ini ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.